Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan oleh karena kebaikan dan kasih-Nya yang diberikan kepada kita semua. Mari kita tetap semangat dan sukacita walaupun di dalam keterbatasan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib dan yang besar, dan tidak terbatas kuasanya untuk hadir di rumah kita, di ruangan-ruangan dimanapun kita berada. Kasih Tuhan, berkat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita sejenak mendengarkan warta jemaat dalam sepekan. 1. Gembala sidang, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mercy Graciela Mauntu, Jan Immanuel Putra Hutauruk, Ibu Matiles Sianipar, Kalista Ripka Angelin Sihombing, Jericho Huta Barat Acuna, Ibu Wijayanti Pangaribuan, David Monang Sormin. Kiranya dalam perlindungan Tuhan setia dan bersukacita dalam mengikuti Tuhan Yesus. 2. Sehubungan dengan hasil rapat majelis dalam menyikapi situasi pandemi COVID-19 ini, maka seluruh kegiatan ibadah di gereja yang sifatnya mengumpulkan jemaat untuk sementara waktu ditiadakan mulai hari ini, Minggu tanggal 10 Januari sampai dengan 31 Januari 2021. Ibadah Minggu dilaksanakan secara online di rumah masing-masing. Kami menghimbau agar seluruh jemaat dapat mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Telah dibentuk struktur Satgas Penanganan COVID-19 GNI Sungai Yordan beserta uraian tugasnya. Untuk kelengkapan struktur ini akan diberitahukan kemudian. Yang ketiga, telah disediakan form jadwal KTRJ, ucapan syukur dan bunga mimbar untuk tahun 2021. Bagi jemaat yang rindu mengadakan KTRJ dan kebaktian syukur di rumahnya tahun depan, dapat mengisi form yang telah disediakan di mading gereja. Yang keempat, jaringan doa, tim doa, dan doa pagi GEMI Sungai Yordan diadakan secara online. Yang kelima, kelas katekisasi CD. Di gereja kita akan dibuka kelas katekisasi CD. Bagi jemaat yang anaknya telah kelas 1 SMA atau sederajat atau telah berusia 16 tahun dapat mendaftarkan diri kepada Komisi Pak Bapak Elvis Pandiangan dengan mengisi formulir dan melampirkan fotokopi surat baptis dan fotokopi akte lahir. Pelajaran katekisasi akan dimulai pada bulan Februari 2021. Yang keenam, persembahan bunga mimbar hari ini dipersembahkan oleh Ibu Lucy Simamora dan Kalista Sihombing. Minggu depan tanggal 17 Januari 2021 akan dipersembahkan keluarga Volcano Pangaribuan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Yang ketujuh, laporan kehadiran, persembahan pelayan ibadah minggu depan dan pembacaan nas firman Tuhan dalam seminggu ini dapat dilihat di website GEMI Sungai Yordan.
Yang kedelapan, selama kita mengadakan kebaktian di rumah masing-masing secara live streaming, maka semua jenis persembahan dapat kita transfer ke BNI nomor rekening 02825 69508 atas nama GEMI Sungai Yordan. Bagi jemaat yang telah mentransfer, mohon agar diberitahukan kepada bendahara gereja atau sekretariat gereja. Yang kesembilan, marilah kita tetap menjaga kesehatan kita dan tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Demikianlah warta kita hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam ibadah. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita ambil sejenak untuk bersaat teduh. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, memuji namanya, kita agungkan namanya, kita naikkan pujian kita bernyanyi dari NRM nomor 37, Tuhan Allah hadir. Kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji nama-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah Bapa kami yang kekal. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah untuk kami. Kami bersyukur untuk perlindungan, penyertaan dan pemeliharaan yang sempurna bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini juga Tuhan. Kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan di dalam kerinduan kami kepadamu. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan Engkau nyatakan kasih kuasa-Mu Tuhan. Menjamah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mengurapi kami semua. Nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan sukacita. Kita bernyanyi dari NRM nomor 22. Kita katakan kami puji dengan riang. Hallelujah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membaca firman Tuhan secara bergantian yang diambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan 11. Tulisan yang mengarah keluar dibacakan oleh liturgis dan tulisan yang mengarah ke dalam dibacakan oleh jemaat, dan ayat yang terakhir ayat 11 kita baca bersama-sama. Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Bersama-sama, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. amin. Gloria Patri. Bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, kita kembali memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari NRM 147, Selamat Berlindung. Waktu perang dan susah jiwaku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau tetap memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh menyembah Engkau. Bapa, hari ini kami datang menghadap Engkau, menaikkan setiap permohonan doa kami. Kami mau berdoa untuk bangsa yang kami kasihi di tengah-tengah masa pandemi pada saat ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi bangsa kami yang terus pada saat ini dilakukan kebijakan sehingga itu juga dapat mensejahterakan seluruh masyarakat. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, berikan hikmat yang daripadamu Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pendistribusian vaksin COVID-19 yang pada saat ini Tuhan sudah ada untuk tahap pertama. Kiranya Engkau memberkati semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa juga Bapa di surga, Allah yang baik, untuk gerejamu di tempat ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan dan juga untuk majelis, untuk les speaker, calon les speaker, guru-guru sekolah minggu, dan juga untuk aktivis gerejamu di tempat ini. Berkati kami, berikan kami hikmat, berikan kami juga sukacita dalam melayani saat sepikir. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk pelayanan kami, kegiatan kami di tahun yang baru 2021 kami akan mulai. Tuhan terus berikan kepada kami semangat, para pelayanmu dan seluruh jemaatmu juga untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan gereja. Terima kasih Bapa yang berpengasihan. Pada saat ini kami datang ke hadapanmu, kami mau berdoa untuk jemaatmu yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Pita Florida Hutajulu, Yohanes Sumariono Sianipar, Ibu Renova Sihaan, Opung Polha Boru Sianipar, Ibu Theodora Simbolon, Ibu Mary Tiur Samosir, Bapak Binsar Panggabean, Bapak Bena Pitupulu, Ibu B Boru Panjaitan, Bapak MSH Sialagan, Bapak Hasudungan Sianturi, Ibu Lisda Simanungkalit. Bapak di dalam surga, berikan mereka semangat, kekuatan, dan secara khusus biarlah iman mereka tetap terus berpengharapan kepada Engkau. Berkati keluarga yang terus merawat, berikan mereka kesabaran dan juga kesehatan. Demikian juga Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaatmu yang dalam pemulihan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan pemulihan yang sempurna, dan juga untuk setiap obat, bahkan untuk setiap apapun yang mereka lakukan untuk pemulihan mereka, Tuhan yang turut campur tangan. Begitu juga Tuhan untuk keluarga, berikan juga kesabaran untuk mereka juga terus merawat, untuk mereka juga bersama-sama dengan keluarga mereka yang saat ini dalam situasi dalam pemulihan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga menyerahkan untuk setiap beban pergumulan jemaatmu. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami yang Tuhan percayakan untuk kami boleh didik mereka. Biarlah Tuhan juga memberkati anak-anak kami ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk ibu-ibu yang mengandung, bahkan juga yang pada saat ini membutuhkan pekerjaan, dan juga Tuhan yang saat ini membutuhkan pendamping hidup, yang membutuhkan saat ini kerinduan untuk memiliki keturunan. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami, dan berikan kami kekuatan, dan berikan kepada kami untuk tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap permohonan doa kami pada pagi hari ini. Terpujilah namamu, demi Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nats persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita, kita memuliakan Tuhan, kita naikkan pujian dari NRM nomor 125, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku,
memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mempersembahkan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan di gereja-Mu. Dan kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan persepuluhan mereka. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Parden Simanjuntak, keluarga Bapak Ade Situmeang, dan keluarga Bapak Koster Pangaribuan. Berkatilah pekerjaan mereka, dan biarlah Engkau yang selalu membuka tingkap-tingkap langit-Mu bagi keluarga ini. Demikian juga kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Riki Pasaribu dalam persembahan dana misi, dan keluarga Bapak Martin untuk persembahan ibadah malam tahun baru. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami mau berdoa untuk Mercy Graciela Mawuntu, Jan Immanuel Putra Utauruk, Ibu Matile Sianipar, Kalista Ripka Angelina Sihombing, Jericho Huta Barat Acuna, Ibu Widyayanti Pangaribuan, dan David Monang Sormin. Tuhan, biarlah mereka di dalam naungan Tuhan, dan biarlah mereka tetap setia kepada Tuhan, dan masa depan mereka di tangan Tuhan, dan segala sesuatu yang mereka rindukan, biarlah jadi menurut kehendak Tuhan. Demikian juga untuk persembahan bunga mimbar yang hari ini dipersembahkan oleh keluarga Ibu Lucy Simamora dan Kalista Sihombing. Kami mau berdoa untuk mereka, dan biarlah hidup mereka kiranya boleh menunjukkan keindahan seperti bunga mimbar yang ada di hadapan kami hari ini. Inilah doa kami, doa syukur kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita bisa melewati hari lepas hari di dalam hidup kita, itu adalah karena kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi hidup kita. Saat ini kita mau datang kepadanya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita puji Dia. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Bukan
Mari kita berdoa. Berbicaralah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu berkuasa atas hidup kami dan kami boleh mempraktekannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini mari kita mendengarkan firman Tuhan tertulis dari kitab Rut pasal 4. Rut pasal 4 ayat 14 sampai dengan 17. Saya akan bacakan kepada kita semua. Rut pasal 4 ayat 14 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikian jawab firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah Allah di pihak kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mau tidak mau, semua kita pasti memiliki keberpihakan. Apalagi kalau kita suka dengan si A, kita pasti akan berpihak dengan dia. Kalau dia menyakiti aku, kita tidak akan berpihak kepada dia. Oke? Kalau memang dia sayang baik dengan aku pasti akan berpihak kepada dia. Tapi kalau dia memang mengecewakan aku, kadang-kadang keberpihakan kita itu tidak kepada mereka. Lalu bagaimana keberpihakan Tuhan kepada kita? Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Rut dari pasal pertama sampai dengan pasal 4, bagaimana cerita perjalanan Naomi dan Rut. Saudara-saudara, diceritakan di pasal yang pertama bahwa Naomi memiliki suami namanya Elimelech dan mereka punya 2 orang anak laki-laki, Mahlon dan Kilion. Saudara-saudara, keluarga ini meninggalkan tanah Israel untuk pindah ke Moab. Karena di Israel terjadi bencana kelaparan yang hebat. Mereka lalu pergi mengungsi ke Moab. Berapa lama mereka di Moab? Mereka ada 10 tahun. Setelah mereka tinggal di Moab, yang terjadi adalah bahwa suami daripada Naomi, Elimelech, meninggal. Tinggal 3 orang. Lalu Mahlon dan Kilion menikah dengan perempuan yang ada di Moab, yaitu Rut dan juga Orpa. 2 anak Naomi menikah di sana. Selama 10 tahun mereka tinggal di Moab. Akhirnya juga bahwa kedua putra Naomi meninggal. Lalu tinggal sendirilah Naomi. Dan bagaimana perasaan Naomi ketika suami meninggal, anak-anak meninggal. Suatu ketika Naomi berbicara kepada menantunya sebelum dia hendak pergi lagi pulang ke Israel. Naomi berkata kepada Rut dan kepada Orpa, pulanglah kamu ke rumah keturunan keluargamu. Pulanglah, gak usah lagi bersama-sama dengan aku, karena aku tidak punya anak lagi. Pulanglah, kata Naomi kepada menantunya itu. Lalu singkat cerita, Orpa meninggalkan Naomi, dia pulang ke keluarganya. Namun Rut, dia mengatakan, janganlah kiranya engkau menjauhkan aku daripadamu. Lalu Naomi mengatakan, anak-anakku, biarlah yang pahit-pahit yang aku alami, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Apa arti teracung? Teracung itu adalah bahwa Tuhan marah dengan aku. Mengapa marah? Ya, yang ada di pikiran
Naomi adalah, apakah benar Tuhan marah dengan Naomi sehingga suaminya dan kedua anaknya mati karena mereka tinggal di Moab? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin keluarga itu telah menunjukkan kurang imannya ketika mereka pindah ke Moab. Bagaimana dengan Moab? Moab adalah penduduk yang menyembah berhala dan mereka ada di daerah itu. Mungkin Naomi mengatakan, wah, Tuhan marah dengan kami. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tetapi Allah nyata-nyatanya tidak memusuhi Naomi. Hanya pikiran Naomi saja mengatakan bahwa tangan Tuhan teracung terhadap kami. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, lalu kalau kita melihat, pergilah Naomi ke kampungnya kembali bersama dengan menantunya Rut. Lalu apa yang terjadi? Ketika mereka tiba di Israel, terbukti bahwa Tuhan secara ajaib mencukupkan segala kebutuhan mereka. Mencukupkan kebutuhan mereka, lalu dikatakan lagi bahwa Rut punya suami, yaitu Boas. Lalu dikatakan Rut juga punya anak. Dan Naomi dapat menimang-nimang anak daripada Rut itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin kita sedang mempunyai masalah berat, mungkin kita hari ini sedang menganggur, atau mungkin kita saat ini sedang sakit parah, atau mungkin ada anak-anak kita yang memang kurang sempurna di dalam apa yang kita inginkan, atau di antara kita adalah sudah lama merawat orang-orang di rumah kita yang tak kunjung sembuh. Sudah lama kita menanti-nanti itu. Saudara-saudaraku, Allah tidak pernah berjanji untuk menghindari kita daripada masalah-masalah. Masalah-masalah akan tetap ada. Tetapi Tuhan telah membuktikan kalau Dia selalu hadir bagi kita. Kalau Tuhan hadir bersama-sama dengan Naomi di masa kelaparan, 10 tahun di tanah Moab, tetapi Tuhan tetap pelihara mereka. Ketika kembali lagi Tuhan memberikan apa yang diharapkan, justru dari keturunan Rutlah Yesus ada. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Naomi, kepada Rut. Terlebih lagi hari ini kita tahu bahwa Yesus Kristus mengasihi kita, sekalipun dikasihi Tuhan dalam posisi kita sebagai orang-orang yang berdosa. Itulah keberpihakan Tuhan kepada kita. Sekalipun kita berbuat dosa, Tuhan masih berpihak kepada kita supaya kita mau mengakui dosa-dosa kita, supaya kita boleh kembali lagi kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang dapat kita mau yakinkan adalah bahwa kita tidak bisa dipisahkan dari kasih-Nya Yesus, sekalipun kita selalu menjauh daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam kitab Roma 8 ayat 13 mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan lawan kita? Tidak ada yang mau melawan kita. Selain ketika kita jauh daripada Tuhan, bahwa si jahatlah yang akan melawan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah berbuat jahat terhadap kita. Sekalipun kadang-kadang kita merasa bahwa mengapa situasi, mengapa keadaanku hari ini kok Tuhan tidak mau berkati, kok Tuhan tidak mau jawab. Sesungguhnya saudara-saudaraku, Tuhan tetap ada di pihak kita. Sebagaimana Naomi ketika dia merasa bahwa tangan Tuhan teracung, tapi apa yang terjadi? Justru banyak orang-orang memuji Naomi. Karena apa? Karena kesetiaan Naomi kepada Tuhan. Tuhan memelihara Naomi dan juga memelihara kita. Sekalipun Naomi berada di Moab, tetapi Tuhan tetap memelihara Naomi agar kuasa Tuhan terjadi atas Naomi dan keluarganya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus,
Firman Tuhan berkata, ketika Tuhan mengasihi kita, tidak selamanya kita bebas daripada masalah. Justru kalau kita membaca dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 dengan sampai 8 mengatakan demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Artinya apa? Sebagai anaklah kita dapat ditegur Tuhan. Kalau kita hari ini mengalami kesusahan, dan kalau itu memang karena ganjaran yang Tuhan siapkan bagi kita, terimalah itu. Karena kita masih Tuhan anggap kita sebagai anak. Itu buktinya keberpihakan Tuhan kepada kita. Orang tua mana kalau anaknya salah dibiarin aja? Tidak ada toh? Justru ketika anaknya nakal, ketika anaknya bandel, diingatkan oleh orang tua, mungkin bahkan dimarah. Itu tanda keberpihakan orang tua kepada anak, dan kita juga pun demikian. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebagaimana Naomi mengalami kasih kemurahan Tuhan, sebagaimana awalnya pemikiran Naomi yang ada hal-hal yang tidak baik dengan Tuhan, dan setelah dia menerima kebaikan Tuhan, dia menjadi orang yang boleh bersuka cita, dan dia mendapatkan anak kembali, yaitu dari Rut. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan pernah mengatakan yang tidak-tidak kepada Tuhan, tapi Tuhan tetaplah berpihak kepada kita kalau kita tetap bergantung dan mempercayai Dia. Karena Yesus sudah mati, hidup, bangkit, dan Dia akan datang kembali untuk menyelamatkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia adalah Allah yang Immanuel. Yakinkanlah bahwa Tuhan berpihak kepada kita. Kalau Tuhan ada bersama kita, siapakah melawan kita? Tidak ada. Selamat menjadi anak-anak Tuhan dan tetap berpegang teguh pada iman kepada Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau berkenan berpihak kepada kami sekalipun kami tidak setia kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Dan biarlah kami boleh mengalami damai sejahtera daripada Tuhan, sehingga kami boleh tenang bersama-sama dengan Tuhan melalui segala situasi yang ada pada kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkuasa dan berkasihan.
terimalah berkat daripada Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam dan selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih. Tetaplah jaga kesehatan kita dan biarlah selama kita mengadakan ibadah online di rumah, tetaplah juga kita beribadah di rumah dan tetaplah doakan agar kita boleh kembali lagi beribadah di gereja. Kami mau sarankan kepada kita, kalau nanti sudah boleh beribadah di gereja kembali, mohon kalau ada yang sakit, ada yang kurang enak badan, ada yang batuk, ada yang pilek, ibadahlah di rumah supaya bisa menjaga kesehatan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.